Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Salam matematika hebat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video yang udah bapak berikan ini kepada teman-teman supaya bisa memberikan materi agar bisa belajar dimanapun. Anak-anak bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang statistik pada bagian pertama. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak tidak akan lupa mengingatkan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, jangan lupa memakai masker ketika kita berada di luar ruangan. Sering mencuci tangan setelah beraktivitas, makan makanan sehat dan bergizi, rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta selalu jaga jarak dan menjauhi kerumunan. Anak-anak bapak semuanya, statistik merupakan ilmu yang erat hubungannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu teman kita, nilai matematika, dan nilai mata pelajaran yang lainnya, serta menghitung jumlah laki-laki dan perempuan di dalam kelas, serta di suatu sekolah, serta menentukan persentase pekerjaan penduduk. Hal yang akan kita pelajari dari statistik kali ini adalah, pertama, anak-anak bapak akan mengumpulkan, membaca, menyajikan, dan menganalisis data. Pada kali ini, kalian atau anak-anak bapak semuanya harus dapat menentukan modus, median, dan mean dari data tunggal yang akan diberikan nantinya. Nah, tokoh statistik kali ini kita mengambil yaitu Gottfried Achenwald yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1719 di Elbing, Provinsi Royal Prusia, Polandia. Dia mendapatkan gelar master pada tahun 1746 di Fakultas Filsafat Universitas Leipzig. Ia terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karya yang berjudul Stadtverfassung der heutigen Vereinigten Europäischen Reich und Völker im Grundreich, yang memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Ia mendapatkan dukungan finansial dari Raja George III dalam melakukan penelitiannya. Jadi, pada tokoh-tokoh sebelumnya ini sering melakukan penelitian. Oleh karena itu, anak-anak bapak boleh melakukan penelitian kecil-kecilan mengenai statistik ini. Nah, kita masuk saja statistik pada bagian pertama, yaitu tentang modus. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak bapak semuanya, ini gambar apa? Ya, ini merupakan gambar siswa. Apa yang sedang dilakukannya? Yaitu siswa sedang mengukur tinggi dari temannya. Berapa orang temannya yang terlihat? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bagus 5 orang. Maka dapat kita tulis ukuran tinggi badan siswa 110, 111, 110, 112, dan 113. Jadi ukuran masing-masing anak seperti ini. Nah, ukuran masing-masing anak dapat kita buatkan ke dalam bentuk tabel. Kita mulai urutan dari yang terkecil. Mana urutan yang paling terkecil? Yaitu 110. Kita tulis 110 berapa buah? Kita hitung 1, 2. Berarti kita tulis ini banyak, 2. Kemudian berapa lagi setelah 110? 111. Kita tulis 111 berapa buah? 1, tulis 1. Bagus. Kemudian 112, 1, 113, 1. Berapa jumlah semuanya? 5 orang anak. Ini adalah ukuran tinggi badan. Nah, dari ukuran tinggi badan siswa yang sudah diukur, maka kita dapat menentukan modus. Nah, modus itu adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, mana yang data yang sering muncul atau frekuensinya terbesar di sini?
Kita lihat 110 2, 111 1, 112 1, 113 1. Jadi mana yang terbanyak dan sering muncul? Ya, yang sering muncul adalah 110 dengan banyaknya 2. Maka modus dari data ini dapat kita tulis 110. Bukan kita tulis modusnya 2, namun adalah modus merupakan data ukuran dari suatu pengukuran yang kita lakukan. Seperti itu ya anak-anak Bapak semuanya. Kita lanjutkan. Yang kedua, perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel nilai siswa. Nilai 6 ada banyak siswanya 3, 7 ada 7 orang, 8 ada 6 orang, 9 ada 7 orang, 10 ada 4 orang. Ini adalah membaca tabel. Tadi kita mengurutkan. Tadi kita kan mengumpulkan data, kita sajikan dalam bentuk tabel. Sekarang kita membaca tabel lagi. Nah, berapa modus dari data di atas? Kita tahu tadi modus itu adalah data yang sering muncul atau frekuensi yang terbanyak. Di mana dia yang frekuensi terbanyak? Di sini. Yang ini kita lihat. Yang 6 3 frekuensinya 7 7, 8 6, 9 7, 10 4. Jadi mana frekuensi yang terbesar? Ini ada nih 7 dan 9. Bagaimana cara kita menentukan modus dari data di samping? Kita lihat tadi frekuensi terbesar. Kemudian kita tentukan data yang paling banyak muncul pada tabel tersebut. Tadi sudah disebutkan 7 dan 9. Maka modus dari data tersebut adalah 7 dan 9. Kita tulis. Modus dari data tersebut adalah 7 dan 9. Sampai di sini anak-anak Bapak mudah-mudahan paham dengan dua contoh soal ini. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Perhatikan tabel berikut. Ini masih membaca tabel. Nih. Ada jadwal les renang. Ini adalah nama orang. Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Ini ada harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita lihat nanti, kita tentukan modus dari data tersebut adalah kita diminta menentukan modus. Bagaimana cara kita menentukan modus? Kita carilah dan kita hitung banyak kegiatan les yang diikuti oleh masing-masing anak. Meli, berapa dia les 1 minggu? 1, 2, 3, 3. Edo, 1, 2, 3. Beni, 1, 2, 3. Udin 1 2 3, Lani 1 2 3, Dayu 1 2 3, Siti 1 2 3. Jadi ke 7 anak ini semuanya sama-sama melakukan kegiatan les sebanyak 3 kali seminggu. Apakah ada modus dari data ini kalau dia sama semuanya? Bagaimana menurut anak-anak Bapak semuanya? Apakah ada modusnya? Ya, bagus. Tidak ada modus karena datanya frekuensinya sama banyak untuk semua anak. Jadi kita tulis tidak ada modus karena frekuensinya sama banyak. Jika Edo ada 4 kegiatan lesnya 1 minggu, maka Edo dia adalah modus dari data tersebut. Mungkin anak-anak Bapak bisa memahaminya. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Perhatikan tabel berikut. Ini tabel berat badan menggunakan turus lagi. Turus ini adalah grafik, ini adalah garis sebanyak 5 ikat. Yang diikat-ikat sebanyak 5 buah. Ini kalau anak-anak Bapak mengikuti kegiatan pemilu, menyaksikannya ya, bukan mencoblos, nih menyaksikan kegiatan pemilu, maka anak-anak Bapak akan melihat ini turus ini. Berapa pasangan calon yang memperoleh nilai. Atau anak Bapak mengikuti pemilihan ketua kelas. Ini bisa kita menggunakan turus. Turus ini nanti kita tuliskan dalam bentuk frekuensi. Ini 5, satu ikat ini 5, tambah 1 jadi 6. Ini dia. Berapa modus dari data di atas? Bagaimana cara kita menentukan modus dari data di samping? Di samping lagi karena ini di sampingnya katanya kan. Kita dapat melihat frekuensi terbanyak dari data tersebut. Kita lihat sini. Berat badan 33, 6. 34, 4. 35, 8. 36, 5. 37, 2. 39, 3. Mana kira-kira frekuensi yang terbanyak?
Ya, bagus. Frekuensi terbanyak adalah berat badan 35 kg. Maka modus dari data tersebut dapat kita tulis 35. Bukan 8 yang ditulis, tapi 35. Ini yang harus perlu anak-anak Bapak pahami. Kita lanjutkan. Bapak berikan 2 buah latihan. Nah, diketahui data sebagai berikut. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, dan 8. Berapa data ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 datanya. Nah, kita disuruh menentukan modus. Apakah perlu kita menuliskan tabel? Boleh atau tidak? Boleh. Tabel gunanya memudahkan kita menentukan membaca data. Kalau tidak menuliskan tabel boleh, Pak? Boleh kalau anak-anak Bapak sudah paham. Tapi kalau diminta untuk dituliskan dalam bentuk tabel, kita tuliskan dalam bentuk tabel. Tapi kalau diminta hanya untuk menentukan modus saja, maka kita cukup mencari data yang paling banyak muncul. Kita dapat menentukan modus dengan melihat data yang paling banyak muncul. Kita lihat nih, 3 berapa datanya? Kita hitung. 2. 4. 1, 2. 2 juga. 5. 1, 2, 3. 5, 3. 6. 1. 7. 2 buah. 8. 1. Jadi mana yang paling banyak muncul? Ya. Ini. 5 sebanyak 3 buah. Maka kita dapat tulis. Jadi modus data tersebut adalah 5. Bukan 3 ditulis. Tapi 5. Karena 5 muncul sebanyak 5 kali. Latihan yang kedua. Perhatikan diagram batang berikut. Ini. Ada ini pejalan kaki, naik bus, sepeda motor, sepeda. Ini adalah aktivitas di jalan raya. Ini berapa orang pejalan kaki yang melakukan pejalan kaki? 30 orang. Naik bus berapa ini? 50 orang. Sepeda motor 65 orang. Sepeda 40 orang. Kendaraan yang sering digunakan pada jalan raya adalah, ini mana kendaraan yang sering digunakan pada jalan raya berdasarkan tabel atau grafik ini. Grafik batang di atas. Kita tentukan frekuensi masing-masing. Pejalan kaki 30, naik bus 50, sepeda motor 65, sepeda 40. Jadi, kendaraan yang sering digunakan adalah sepeda motor. Maka modus dari data tersebut adalah sepeda motor. Bapak yakin anak-anak Bapak sangat paham sekali dengan penjelasan yang Bapak berikan. Silakan diulangi lagi kegiatan mencari modus. Coba sering-sering. Kalau ada adiknya 3 orang atau 4 orang, silakan dihitung usia adiknya atau tinggi adiknya. Kemudian nanti tentukan modusnya. Atau teman anak-anak Bapak yang ada di samping rumah. Karena sekarang kita harus menjaga jarak. Boleh ditanya. Karena di samping rumah kan boleh bertanya. Jangan dekat dengan teman, harus jaga jarak. Seperti itu ya. Atau menanyakan ukuran sepatu dari teman kita. Boleh nanti cari modusnya. Seperti itu. Jadi anak-anak Bapak akan paham nanti. Harus mencoba. Karena matematika ini adalah mencoba. Tidak dilihat saja. Mencoba. Selama kita mencoba, pasti kita bisa. Itu motonya sekarang ya anak-anak Bapak semuanya. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami penjelasan yang Bapak berikan. Terima kasih anak-anak Bapak sudah menyaksikan materi modus bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan modus bagian kedua yang lebih menarik lagi. Salam matematika hebat. Semoga anak-anak Bapak dapat mengulang pembelajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.